نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhal muslimun, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita, yaitu salat Jumat. Semoga segala amal ibadah yang telah kita kerjakan senantiasa diterima di sisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik dan benar. Ayyuhal muslimun, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya takwa. Dan di antara bentuk takwa kepada Allah adalah penting bagi kita untuk mengingat kembali salah satu kunci sukses perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyebarkan Islam, dalam menyebarkan sunnah, dalam menyebarkan tauhid, yaitu membangun hubungan yang baik antar kaum muslimin, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang solid. Mereka menjadi kekuatan yang besar, meskipun secara jumlah hanyalah sedikit. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tolak ukur kekuatan itu tidak dilihat dari banyaknya jumlah. Karena jumlah yang sedikit bisa menjadi kekuatan yang besar ketika ada persatuan dan kesatuan, dan ketika ada hubungan yang baik di dalamnya. Ini juga sekaligus mementahkan paradigma orang-orang jahiliyah dulu, di mana mereka menyatakan bahwa jumlah yang besar adalah gambaran dari kekuatan. Jumlah yang besar adalah gambaran dari kebenaran.
Ayyuhal muslimun, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita menelaah kembali bagaimana peperangan demi peperangan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kaum muslimin saat itu yang menjadi pasukannya, maka kita akan dapati bahwa pasukan yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari segi jumlah jauh di bawah pasukan kufar. Tetapi kemenangan selalu berpihak pada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Jawabannya, selain karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, adalah karena ada hubungan yang kuat antar mereka sehingga melahirkan kerjasama yang baik. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rahasia sebuah kekuatan itu sebenarnya ada dalam hubungan yang baik. Ketika ada hubungan yang baik, maka dakwah kita akan menjadi kuat. Ketika ada hubungan yang baik, maka muamalah kita akan menjadi baik. Ketika ada hubungan yang baik, maka ukhuwah kita akan menjadi baik. Ayyuhal muslimun, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu hal yang perlu untuk kita waspadai, yaitu makar setan. Karena setan adalah musuh kita. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Setan tidak akan pernah membiarkan adanya hubungan yang baik antar kita. Karena setan tahu bahwa disitulah letak kekuatan kita. Oleh karena itu setan tidak pernah putus asa dari merusak hubungan kita. Meskipun setan sudah putus asa untuk disembah di Jaziratul Arab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan, inna syaitan qad ya'isa an ya'buduhul musallun fi Jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk bisa disembah, untuk bisa diibadahi oleh orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab. Tetapi setan tidak pernah putus asa untuk merusak hubungan antar kalian. Banyak sekali makar yang disiapkan untuk oleh setan demi merusak hubungan kita. Sebutlah satu di antaranya adalah setan berusaha mendorong masing-masing kita untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang buruk, mengucapkan kata-kata yang jelek, mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti sesama, sehingga dengan itu menjadi rengganglah hubungan kita. Jauh sebelum makar setan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya sudah mengingatkan kita agar selalu berkata-kata yang baik, berucap yang baik, menjaga lisan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar, kata-kata yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum, karena sesungguhnya setan merusak hubungan mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayyuhal muslimun, ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa mesti kata-kata yang baik? Karena kata-kata yang baik
akan dapat mencegah segala perkara yang buruk. Kata-kata yang baik akan menjadi solusi dari semua problematika. Kata-kata yang baik akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik. Kata-kata yang baik akan mendorong seseorang untuk menampakkan sikap yang baik kepada sesamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Azza wa Jal dan ucapkanlah kata-kata yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum. Dengan itu Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Dan dengan itu Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka waspadalah, berhati-hatilah dari mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek. Karena sesungguhnya kata-kata itu adalah awal petaka yang merusak hubungan. Berbicara soal kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, maka banyak sekali ragam dan macamnya. Dan satu di antaranya adalah su'udzon, berburuk sangka kepada sesama. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Wa an yujannibana min kulli su'in wa makruh. Innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita menuju kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan menjauhkan kita dari segala perkara yang buruk dan yang tidak kita sukai. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul asma'ul husna was sifatul ula Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Su'udzon, berburuk sangka kepada sesama adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Bahkan kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, niscaya akan kita dapati banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kalau yang memiliki karakter suka su'udzon, buruk sangka itu adalah orang-orang Yahudi, golongan munafikin, orang-orang yang lemah iman, para pemuja syahwat dan syubhat wal'iyadzubillah. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan mereka dari hal ini. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann Inna ba'da dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya umumnya prasangka itu mengandung dosa. Janganlah kalian saling mengintai. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga tidak ketinggalan mengingatkan kepada kita sebagai umatnya. Kata beliau, "Iyyakum wadh-dhann." Hati-hati, jauhi oleh kalian prasangka buruk, su'udzan. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Betapa banyak dampak buruk dari su'udzan, berburuk sangka kepada sesama. Di antaranya yang pertama adalah su'udzan mendorong seseorang untuk tidak lagi percaya kepada sesamanya, kepada saudaranya. Dan ini akan membuatnya lemah. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum."
Janganlah kalian berselisih, karena itu akan membuat kalian gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Seorang alim pernah ditanya, Man aswa'ur rajuli halan. Siapakah orang yang paling jelek keadaannya? Kemudian ia menjawab, orang yang paling jelek keadaannya adalah orang yang tidak pernah percaya kepada siapapun karena dia selalu suudzon. Dan orang yang paling jelek adalah orang yang manusia pada umumnya tidak percaya kepadanya karena kejelekan perbuatannya. Dampak buruk berikutnya, suudzon, akan mendorong seseorang untuk berusaha mencari-cari tahu kelemahan saudaranya, aib kaum muslimin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'ahu Allahu auratahu, wa man tatabba'ahu Allahu auratahu yufdihuhu Allahu walau fi jawfi baitihi. Barang siapa yang mencari-cari tahu, mengintai, menelisik kekurangan, aib daripada saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hal yang sama kepadanya. Dan siapa yang Allah melakukan hal yang seperti itu kepadanya, maka akan Allah bongkar aibnya walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Ayyuhal muslimun ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim syarran. Jangan sekali-kali kamu tuduh, kamu duga, kamu sangka kalimat yang keluar dari saudaramu yang muslim itu jelek, selama kamu mendapati ada kemungkinan baik di dalamnya. Hukum asal apa yang dilakukan oleh seorang muslim dan apa yang diucapkan oleh seorang muslim adalah didasari oleh niat yang baik. Maka jangan sekali-kali kita yakini kalau itu merupakan keburukan selama tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu. Maka berapa banyak permusuhan, pertentangan, perpecahan terjadi karena gara-gara suudzon, berburuk sangka kepada sesama. Oleh karena itu, ayyuhal muslimun ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk menjauhi hal yang seperti ini. Jangan sampai ada di lingkungan kita. Jangan sampai kita terjebak ke dalam makar setan yang memang menghendaki hancurnya hubungan baik antar kita. Ayyuhal muslimun ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.